Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Alfiansyah, NIM 20086520. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang publication, yaitu tentang kegiatan-kegiatan publication dalam pendidikan. Adapun dosen pembimbing saya yaitu yang pertama Bapak Dr. Damra MPD, yang kedua Bapak Adeza Leandro SPD MPD. Baiklah, di sini saya langsung saja ke materi. Yang pertama itu masalah. Pendidikan merupakan ladang investasi terbesar dalam membangun dan membentuk manusia seutuhnya. Sentuhan pendidikan diyakini mampu membentuk sumber daya manusia yang beradab dan berkualitas. Salah satu manajemen yang dapat digunakan dalam hal ini adalah manajemen humas atau publication. B. Pembahasan. Kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh bagian publication di lembaga pendidikan. 1. Kemampuan komunikasi. Komunikasi dalam pendidikan lisan adalah kemampuan yang dimiliki bagian publication dalam pembicaraan di depan umum, melakukan wawancara dalam mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai wartawan sebagai narasumber, serta dalam memberikan penyampaian presentasi yang terbaik guna mendukung lembaga pendidikan di mata masyarakat. B. Komunikasi dalam bentuk lisan. Adapun komunikasi dalam bentuk tulisan, kemampuan yang dimiliki bagian publication dalam membuat pemberitaan yang nantinya dikirim ke beberapa media koran, majalah, dan buletin tentang lembaga pendidikan, menulis naskah pidato yang akan disampaikan pemimpin lembaga pendidikan, menulis konsep informasi layanan masyarakat, dan lain sebagainya. 2. Kemampuan memimpin, di mana bagian publication memiliki kemampuan dalam memimpin untuk mengantisipasi permasalahan di lembaga pendidikan, baik internal maupun eksternal. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya, serta kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan bagian publication dalam meningkatkan lembaga pendidikan. 3. Kemampuan bergaul, di mana dalam hal ini publication memiliki kemampuan dalam berhubungan dan bekerjasama dengan beragam situasi dan kondisi masyarakat, memiliki kemampuan dalam menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, memiliki pergaulan yang luas dan dikenal oleh berbagai pihak masyarakat, dan menjadi iklan berjalan atau pembuat berita. 4. Itu kemampuan kepribadian yang utuh dan jujur, di mana dalam ini bagian publication dalam menjaga amanah yang diemban haruslah mendapatkan keutuhan dan kejujuran. Disebabkan dua hal tersebut merupakan modal penting dalam menjaga kredibilitas sebagai bagian publication agar dapat dipercaya oleh pemimpin, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dan menjadi perwakilan dari lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan bernilai tinggi. 5. Kemampuan dalam memberikan ide dan gagasan, di mana hal ini bagian publication harus mampu menghasilkan ide dan gagasan, memiliki wawasan yang luas, berpikir kreatif dalam mengambil keputusan yang diplomatis dan menyampaikan, serta tetap mengasah keilmuan dan keterampilannya. Hal ini karena tugas dan kewajibannya di lembaga pendidikan semakin hari semakin berat di tengah persaingan yang semakin kritis dan antara persaingan lembaga pendidikan yang semakin ketat. Dengan beberapa kemampuan di atas, diharapkan bagian publication di lembaga pendidikan mampu membangun jaringan komunikasi yang lebih baik dan handal di tengah persaingan antara lembaga pendidikan saat ini. B. Program kegiatan publication di dalam lembaga pendidikan. 1. Program kegiatan yang bersifat marketing terdiri dari memposisikan lembaga pendidikan sebagai leader, membangun kepercayaan terhadap masyarakat, memperkenalkan program unggulan dari lembaga pendidikan, menginformasikan, mempromosikan kelebihan-kelebihan program unggulan kepada masyarakat, melibatkan dan menggerakkan masyarakat dalam mempergerak program unggulan yang dimiliki lembaga pendidikan kepada khalayaknya yang lebih luas, memperluas jangkauan informasi dan iklan terkait dengan lembaga pendidikan, menyebarkan berita terkait dengan lembaga pendidikan, dan membuat iklan lebih berbunyi atau membuat berita di koran, artikel, jurnal, dan sebagainya. 2. Program kegiatan yang bersifat konkret terdiri dari menjalin hubungan dengan pemerintah,
dalam rangka memperoleh dukungan moral, menjalin hubungan dengan masyarakat terkait dengan masalah yang terjadi di masyarakat, masalah keamanan, masalah fasilitas sosial, masalah pembelajaran, masalah mutu pendidikan, dan masalah lain-lainnya, hubungan dengan media dan wartawan, menjalin hubungan dengan seluruh elemen di lembaga pendidikan dan mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan. Dengan kedua program kegiatan di atas diharapkan dapat memperlancar dan mempermudah bagian population lembaga pendidikan dalam meningkatkan dan menjaga reputasi dan citra lembaga pendidikan dalam membangun kerjasama dan jaringan komunikasi lembaga pendidikan dalam membangun kerjasama pendidikan dalam menghadapi persaingan pada era ekonomi pendidikan, serta dapat menjaga keberlangsungan pendidikan yang lebih lama lagi di masa yang akan datang. C. Solusi masalah. Dalam rangka menarik simpati dari masyarakat ini, bagian population di lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri, melakukan promosinya melalui media online, media cetak, media sosial, dan majalah, serta melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat untuk lebih mengenal lembaga pendidikan tersebut kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya kunjungan tersebut akan terjadi hubungan dengan target yang jelas dan hubungan komunikasi dua arah akan terjadi dengan baik dan sesuai harapan. Komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat ini merupakan alat atau senjata dalam mempermudah dan memperlancar pengetahuan dan pemahaman. Lanjut D. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Program kegiatan bagian publication dapat dibagi menjadi dua, yaitu marketing dan compre. Bagian publication, hal ini dibutuhkan dalam membangun dan menjaga reputasi lembaga pendidikan terhadap masyarakat era otonom pendidikan sehingga nantinya akan terbangun hubungan yang saling pengertian yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan yang jelas dan lengkap dan perlu diinformasikan secara jujur, jelas, dan objektif. Lanjut, yaitu materi yang kedua tentang metodologi publication. Untuk di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah publication. Disebut sebagai dengan hubungan masyarakat. Humas merupakan salah satu ilmu sosial yang membidangi komunikasi. Publication biasanya dikatakan relatif baru. Oleh karena itu, pula metode penelitian khusus membahas mengenai publication pun masih sulit ditemukan. Sementara pakar komunikasi dan praktisi publication menyatakan tanpa melalui kegiatan riset, kita tidak akan sukses dan efektif dalam melaksanakan kegiatan publication atau humas. Publication secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Publication sangat penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkut. Baiklah, di sini langsung saja saya membahas tentang pembahasannya, yaitu yang pertama, metode publication. 1. Penelitian. Penelitian memainkan peran yang sangat penting sebagai kegiatan pendukung dalam kinerja fungsi publication, baik untuk mendapatkan data di bidang citra perusahaan, persepsi, pendapat, dan opini publik secara akurat, dan dalam rangka menanggapi publication sebagai goal, sebagai tujuan politik, layanan, program kerja, kegiatan bisnis. 2. Perencanaan atau planning. Setelah menerima hasil laporan dalam bentuk data dan fakta dalam penelitian, publication membuat rencana kerja. Dalam hal ini, rencana kerja tidak dapat dibuat berdasarkan keinginan yang dipaksakan dan tidak rasional. Perencanaan yang baik adalah rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. 3. Pelaksanaan atau action. Implementasi terjadi setelah semua pihak menyetujui rencana yang tepat. Implementasi kerja adalah kegiatan operasional untuk melakukan apa yang direncanakan. Kembalinya kepercayaan dan citra perusahaan dicapai melalui kombinasi pekerjaan. Peralatan informasi waktu tepat, uang. Implementasi dianggap berhasil jika tujuan telah tercapai. Dalam hal ini, berbagai metode dan teknik-teknik digunakan, termasuk pendekatan karyawan dan pendekatan publik untuk membalikan kepercayaan publik dan citra perusahaan
Pendekatan publik diutamakan karena menghubungkan pandangan publik. 4. Penilaian evaluation. Penilaian ini adalah fase di mana program dan rencana dapat ditinjau. Langkah ini bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Ciri-ciri publication. Yang pertama yaitu komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik. 2. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, kegiatan proses dan pengkajian pendapat umum. 3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat publication menginduk. 4. Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi atau publication internal dan khalayak di luar organisasi atau publik eksternal. 5. Efek yang diharapkan adalah terbitnya hubungan yang humoris antar organisasi dan khalayak. Fungsi publication yang pertama itu bertindak sebagai communication dalam kegiatan komunikasi pada organisasi. Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik. Dalam hal ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publication. 2. Membangun atau membina hubungan yang positif baik dan pihak publik sebagai target sasaran yaitu publik internal dan eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai. Untuk ketiga, peran backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi publication melekat pada fungsi manajemen menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahap yang terkenal VAC. 4. Menciptakan citra perusahaan lembaga yang merupakan tujuan goal akhir dari suatu aktivitas program kerja publication, campaign atau kampanye publication baik untuk program publikasi maupun promosi. Selanjutnya itu strategi publication. Yang pertama yaitu komunikasi perusahaan. Di antara menyusun strategi publication tidak luput untuk membangun komunikasi dalam pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu hubungan publication dengan media. Yang ketiga hubungan publication dengan masyarakat. Yang keempat manajemen krisis. Yang kelima manajemen acara. Dan di sini kesimpulannya dari yang saya jelaskan, divisi humas ini sangat diperlukan oleh setiap perusahaan atau organisasi karena dengan divisi ini citra positif dapat dibentuk dengan baik. Citra positif ini sangat diperlukan bagi kemajuan suatu perusahaan agar hasil produksinya tetap dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen. Selain itu, divisi humas juga berperan aktif dalam menjaga komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya dan menjaga hubungan dengan pemerintahan. Jadi bisa dibilang divisi humas harus ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Publication merupakan titik terpenting dalam sebuah perusahaan dalam melakukan serta berperan sebagai jembatan perusahaan terhadap dunia luar maupun sebaliknya, yaitu komunikasi internal maupun eksternal. Sebagai seorang publication, kita harus memahami sistem kerja dunia kehumasan yang menuntut kita harus disiplin dan loyal terhadap pekerjaan. Mungkin di sini itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.